membukakan kelas kita hari ini, dan kepada adik-adik semua yang penasaran ingin mengetahui sebenarnya konsentrasi keuangan itu nanti seperti apa sih, kan begitu ya. Prospeknya bagaimana ke depannya, terus kompetensi apa yang akan kalian dapatkan apabila kalian sudah menguasai materi yang diberikan dalam konsentrasi manajemen keuangan ini nanti. Saya belum mengucapkan ini ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita ucapkan karena kita diberikan kesehatan pada hari ini dan bisa berkumpul di virtual kelas ini. Tak lupa salam dan sholawat kita limpahkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tidak akan panjang lebar, nanti biar dijelaskan oleh Bapak Fauzan, Ibu Yulia Efni, dan mungkin ada Bapak Ibu yang lain, KJFD yang lain yang mau menambahkan ya, sehingga komplit nanti adik-adik semua bisa melihat kira-kira nanti prospek saya atau prospek Anda semua seperti apa sih, gitu ya. Nah, kalian juga harus tahu nanti mungkin bertanya-tanya, apa beda manajemen keuangan, konsentrasi keuangan itu nanti dengan akuntansi? Ya kan? Mungkin penasaran, apa sih bedanya? Beda. Pangsa pasarnya beda. Nanti tanyakan kepada Bapak Ibu KJFD. Ya. Saya sampai di sini saja, tidak panjang lebar karena saya harus ke MN. Saya ada ujian di sana, maka saya serahkan waktu dan tempat untuk pembawa acara. Terima kasih, Pak. Saya salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nanti sambil jalan, sambil live. Saya live dulu ya. Oke, thank you very much. See you next time. Silakan Bu Elvi. Baiklah, sebelum mulai mungkin lebih baik, alangkah baiknya kita berpantun ria dulu ya pagi ini. Oke. Melati kuntum tumbuh melata, tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini partisipan mahasiswa udah ada berapa ya? 77 termasuk dosen. 70 dosen. Oke, pertama kali perkenalkan dulu saya Elvira Mayanti sebagai MC pembuka pada pagi hari ini pada acara kita sosialisasi KJFD Financial Management di Selamat datang kepada para mahasiswa yang hadir online dalam acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum mulai saya pengen ada ice breaking dulu. Mungkin bisa share ini, Pak Maha. Langsung aja Bu, bisa langsung tekan share apanya? Udah bisa langsung. Share screen-nya. Sebentar. Kok saya nggak bisa? Share screen-nya. Sebelumnya saya mau sapa mahasiswanya dulu dong, Pak Maha, boleh unmute dulu nggak? Unmute-nya masing-masing nanti. Oke.
Fotonya beda. Mohon maaf, sepertinya punya saya ada gangguan. Halo, bisa kedengeran? Ya, lanjut, Bu. Halo? Halo, masalahnya, Vi? Lanjut, Bu, lanjut. Bisa, Elvi. Halo, bisa kedengeran? Bisa. Mungkin untuk untuk ininya, untuk ice breakingnya saya ganti aja, soalnya nggak kebuka ininya, aplikasinya. Mungkin ini aja, kalau saya bilang nanti apa kabar mahasiswa, jawabnya saya sehat, saya hebat, luar biasa, gitu ya. Bu. Apa kabar mahasiswa? Saya sehat. Luar biasa. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk tidak memperlama ya, mungkin kita langsung saja untuk saya bacakan. Bisa di-share slide-nya, Pak Maha. Ya, ini peraturan sosialisasinya ya. Pertama, mahasiswa itu hadir udah tadi ya untuk absensi, kemudian masuk ke aplikasi Zoom, kemudian dipersilakan mute ya kalau sudah mulai. Kemudian nanti next Pak Maha. Nah, jadi pada pagi hari ini ada beberapa outlines yang akan kita bahas ya. Pertama introduction-nya, kemudian lectures profiles, kemudian reason why you should join us, kemudian career path opportunities-nya, lecture in financial management, research topics in financial management, dan yang terakhir itu nanti akan dibahas oleh Ibu dosen kita tentang thesis arrangement flowchart. Oke, saya mulai saja berpantun lagi ya. Punya anak harus dididik, punya makanan harus berbagi. Pak Fauzan Fatoni, dosen yang baik. Mungkin ilmu yang bermanfaat silakan dibagi. Baik, saya persilakan kepada Bapak Fauzan untuk mengambil tempat dan waktunya. Terima kasih, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Sayyidul Ayyam ini ya, hari Jumat yang Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, menitipkan hidayah iman kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sisa usia kita yang kita diberikan oleh Allah ini bisa kita jadikan untuk menambah kebaikan kita dari waktu ke waktu.
Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Nanti ada 2 sesi ya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Bu Yulia Efni. Pertama terkait dengan konsentrasi dari manajemen keuangan itu sendiri. Ya. Jadi di struktur kampus kita itu disebut dengan SUTK, struktur tata organisasi kampus. Itu ada salah satu dari struktur itu yang disebut dengan KJFD. Ya. Di Fakultas Ekonomi sendiri ada 4 KJFD, KJFD SDM, KJFD Marketing, KJFD Financial Management, Manajemen Keuangan, dan KJFD Operasional. Ya. Jadi KJFD ini apa? Ya, supaya Anda semua tahu, KJFD ini adalah kelompok jabatan fungsional dosen. Ya. Jadi di sini berkumpul dosen-dosen yang punya passion, tergantung dari minat risetnya kemana, ya, teaching pengabdiannya kemana. Gitu. Jadi kalau untuk di KJFD Manajemen Keuangan berarti adalah dosen-dosen yang berkumpul, punya passion, ya, dan concern terhadap tridharma perguruan tinggi, khususnya di terkait dengan manajemen keuangan. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau Anda lihat dosen-dosen yang ada di sini ini adalah mereka yang sebagian besar mengajar di konsentrasi keuangan. Jadi kalau Anda ngambil mata kuliah terkait dengan manajemen keuangan, itu nanti akan ketemu dengan dosen-dosen yang tergabung dari KJFD manajemen keuangan. Juga terkait dengan research, ya. Jadi di KJFD ini juga ada yang namanya riset payung, ya, di mana mahasiswa juga bisa join dengan dosen-dosen yang punya ketertarikan risetnya itu di manajemen keuangan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang terkait dengan topik-topik yang Anda bisa ambil ketika nanti bergabung dengan konsentrasi ini. Juga terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi dosen itu tidak hanya mengajar di kampus saja atau sekedar melakukan riset saja, tetapi juga harus ada semacam kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk empowering people, ya, especially for people in need, ya. Jadi ilmunya itu teraplikasi di masyarakat. Saya contohkan adalah misalnya kita membantu bagaimana mengembangkan investasi yang bagus, ya, di dalam UMKM misalnya, atau sekedar bagaimana menyusun yang namanya project planning misalnya terkait dengan cash flow-nya misalnya. Itu juga menjadi bagian dari tugas dari KJFD manajemen keuangan. Next Pak Maha. Ya. Next Pak. Ya. This our lecture. Ya. Slide sebelumnya Pak Maha. Ya. Ada yang tahu ini dosen-dosen ya? Ya, yang pertama ini adalah Bu Andewi, ya, Dr. Andewi SEMM. Ya, beliau S3-nya di Canberra, ya, University of Canberra. Sekarang menjabat sebagai kajur baru kita. Ya, yang kedua ada Dr. Edianus Herman Halim SEMM. Nah, beliau dosen senior juga di kita. Dan selanjutnya ada Bu Yulia Efni, Dr. Yulia Efni. Ya, beliau juga dokter senior. Kita doakan ketiga dosen senior kita ini segera dapat profesor, ya, sehingga ada dari dosen-dosen dari KJFD Manajemen Keuangan ini yang bergelar profesor. Next, dosen senior kita juga ada Ibu Dr. Anda Haryeti, SDMSI. Next, Pak. Pak Maha. Ada saya sendiri, saya Ahmad Fauzan Fotoni. Ya, dalam waktu dekat insya Allah saya akan melanjutkan studi saya. Selanjutnya ada Bu Fitri SEMM. Selanjutnya ada Pak Ishadi SEMM. Ya. Dan ini ada dua yang baru bergabung di fakultas kita, ada Pak Maha M. Martabar, SEMM, dan terakhir adalah Bu Elvi
Rahmayanti, ya, SEMSI. Nah, insya Allah nanti ketika Anda mengambil mata konsentrasi ini, maka akan berkaitan dengan dosen-dosen yang seperti yang sampaikan tadi. Next. Next, Pak Maha. Oke. Terus kenapa harus join dengan konsentrasi keuangan? Ya, alasan pertama adalah Anda akan di guide oleh dosen-dosen yang profesional, dan kita tidak hanya sekedar teori tapi juga profesional ya. Kebetulan saya juga menjadi manajer untuk risk management di salah satu NGO, juga menjadi beberapa konsultan juga. Ya, saya juga praktisi di pasar modal. Ada dosennya juga yang praktisi di pasar modal, terutama dalam bidang investasi di pasar modal dan investment fund manager ya di pasar modal. Jadi ketika Anda gabung dengan konsentrasi ini, jadi balance antara teori yang kita pelajari di kampus dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja, sementara di bidang keuangan itu matching, gitu ya. Terus yang kedua adalah terkait dengan kesempatan karir dan research, ya. Jadi kalau kita berbicara karir, ya, financial management ini salah satu dari top 10-nya di dunia yang memiliki gaji yang besar, gitu ya. Jadi kalau Anda ingin membangun karir di institusi keuangan, ya Anda bisa join di grup ini, ya. Dan yang kedua terkait dengan kesempatan riset, ya. Kita juga ada yang namanya riset payung. Ya, saya sendiri sebagai dosen pembimbing itu juga memberikan beberapa persiapan. Misalnya beberapa minggu yang lalu itu kita mengadakan gimana sih cara membuat mapping tentang literatur review yang benar. Terus bagaimana menggunakan Mendeley misalnya, salah satu software aplikasi untuk pembuatan referensi yang benar, ya. Terus bagaimana mencari jurnal, ya. Bagaimana mensubmit jurnal. Jadi nanti kita bisa sharing juga di sini, ya. Kebetulan dosen-dosen juga banyak yang juga melibatkan mahasiswa, di mana nanti ada sharing budget juga. Jadi kebetulan di saya melibatkan mahasiswa, misalnya kayak pembelian kertas, submit jurnal itu nanti dibiayai dari grant research yang diperoleh oleh dosennya. Jadi ada kesempatan Anda untuk akselerasi bisa tamat cepat waktu jika bergabung dengan riset dosen. Jadi itu kembali kepada pilihan mahasiswa masing-masing ya. Apakah mau ikut atau mengajukan topik riset sendiri. Yang ketiga adalah kesempatan untuk publikasi, ya baik di jurnal-jurnal lokal maupun internasional. Ya, ada satu kewajiban sekarang yang juga menjadi salah satu penilaian akreditasi kita supaya tetap menjadi akreditasi unggul. Sekarang dulu yang namanya akreditasi A, itu adalah bagaimana skripsi dosen itu bisa skripsi dari mahasiswa itu bisa dipublish di jurnal internasional dan minimal lokal yang terakreditasi. Ini adalah challenge dari kita semuanya, makanya juga dosen-dosen yang tergabung dari konsentrasi ini tuh lebih hati-hati sekarang, bagaimana mulai dari proses pengajuan judul, ya terus nanti proses pendampingan, nanti udah masuk pada proses skripsi, nanti pembimbingan, ya itu make sure bahwa topik riset mahasiswa itu harus unik, ya walaupun sederhana, dan itu bisa dipublish di jurnal internasional. Terus what's its benefit for you gitu ya? Apa benefitnya untuk kami Pak? Gitu. Kira-kira kalau saya punya tulisan, punya manuskrip yang dipublish di jurnal lokal internasional, apa benefitnya buat saya? Yang pertama adalah ini memudahkan Anda untuk melanjutkan studi S2 dan S3. Ya, jadi pengalaman saya mendaftar di beberapa sekolah, salah satu pertimbangan dari supervisor itu adalah si anak ini punya pengalaman riset nggak yang dipublikasi, gitu ya. Nah, itu juga menjadi ini. Dan kedua adalah akan memudahkan Anda untuk mendapatkan grant, ya, termasuk beasiswa juga kalau ingin melanjutkan studi.
Makanya dari awal ini ada semacam mutual benefit antara institusi prodi kita dengan mahasiswanya itu sendiri. Dan ini akan menambah CV Anda, terutama saya sarankan Anda punya LinkedIn ya. Di sana nanti Anda bisa masukkan juga achievement Anda sebagai profesional ya maupun mahasiswa selama Anda studi misalnya. Ya. Itu bisa menjadi catatan bagi orang-orang yang melihat CV kita, profil kita bahwa kita itu adalah orang yang kompeten. Salah satunya melalui publikasi yang kita terbitkan di jurnal baik lokal maupun internasional. Yang keempat, nah ini mungkin the primary reason ya, ngapa kok manajemen keuangan itu menarik ya. Nah, sebagian besar data-datanya itu adalah mudah diperoleh ya, dan itu free sebagian besar. Jadi Anda nggak perlu beli, nggak perlu tinggal download ya. Jadi banyak situs-situs saya contohkan misalnya kayak World Bank ya, terus juga idx.co.id ya, terus juga ada investing.com, ada Yahoo Finance, ada Google Finance, di mana kita bisa mendapatkan data-data itu murah, mudah dan cepat. Ya, jadi sebagian besar data yang digunakan di konsentrasi keuangan itu lebih banyak secondary data ya, jadi bukan primary data. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan riset-riset dalam bentuk datanya itu primary data. Saya contohkan nanti misalnya ada eksperimen di topik behavioral finance, yaitu bisa juga menggunakan eksperimen data. Nah, tapi mostly ya datanya itu adalah free. Ya, jadi Anda nggak perlu buat kuesioner, nggak perlu turun lapangan. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang ini kan susah turun lapangan ya. Nah, dan kita bisa kerja dari rumah juga untuk menganalisis data-data yang sudah kita susun. Terus next mengenai networking, ya, alhamdulillah kita sudah punya beberapa channel ya terkait dalam pengembangan konsentrasi keuangan ini sendiri. Yang pertama itu dengan Indonesian Capital Market, ya, Bursa Efek Indonesia. Ya, ini juga beberapa mahasiswa kita yang terlibat di galeri investasi, ya, itu juga sebelum mereka tamat itu banyak yang udah di-hire juga di beberapa perusahaan sekuritas. Ya, ada yang di BNI Sekuritas, ada bimbingan saya dulu sebelum tamat dia udah di-hire oleh BNI Sekuritas. Juga kita kerjasama dengan Financial Service Authority (OJK) atau Jasa Keuangan ya sebagai badan pengawas untuk institusi keuangan baik bank maupun non bank. Juga beberapa perusahaan sekuritas yang ada di Pekanbaru ya. Ini ada IPOT, ya, ada Pintraco Sekuritas, ada RHB Sekuritas, BNI Sekuritas, yang di mana di 4 institusi ini ada alumni kita di situ yang bekerja. Ya, itu juga rintisan dari kerja-kerja dari dosen di konsentrasi kita. Ya, juga ada Teach Me, ini lembaga yang kalau Anda bisa minta data, misalnya data itu nggak dipublish oleh perusahaannya, bisa minta di sini. Ya, tapi harus kirim email, dan itu biasanya free. Ya. Juga kita punya networking dengan institusi perbankan. Ya. Jadi networkingnya sangat luas sekali. Ya. Belum lagi institusi yang sifatnya itu terkait dengan akademik. Yang keenam, ya, itu kesempatan bagi Anda semua untuk mendapatkan sertifikasi. Ya. Dan kalau Anda ingat pidatonya Menteri Nadiem Makarim itu tentang bagaimana pendidikan 4.0 itu adalah apa? Adalah ada 4C kan? Ada komunikasi, ada critical thinking, ya, ada kompetensi, ada kolaborasi di situ. Nah, kompetensi ini ya itu biasanya dinilai dari yang namanya mahasiswa itu punya sertifikat atau enggak. Gitu ya. Kalau di keuangan itu ada namanya CFA, ya, Certified Financial Analyst. Ini institusinya di Amerika, ya, ada 3 kelas, ada level 1, level 2, level 3, dan biasanya ini mahal juga biayanya gitu ya. Yang menyengalakan ini nggak semua kampus, baru di Jakarta saja. Terus ada yang namanya CSA, Certified Security Analyst. Ini yang punyanya orang Indonesia, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi pasar modal Bursa Efek Indonesia. Ya, ini untuk dosen-dosen praktisi itu bisa mengambil ini. Untuk mahasiswa namanya RSA, ya, Registered Security Analyst. Ya. Jadi Anda di dalam S1 ini nanti bisa ngambil RSA itu, atau ada namanya CRP, CIB,
ini semuanya dibutuhkan ketika Anda misalnya berkarir di misalnya perbankan. Itu kita butuh namanya sertifikat investment banking. Ya. Jadi di bank itu sendiri ada fund manajernya yang mengelola dana-dana yang menjadi dana pihak ketiga yang dihimpun. Gitu. Itu dikelola sehingga nanti bisa bayar bunga tabungan gitu ya. Nah, itu salah satunya melalui namanya investment bankers. Ya. Pas dan sudah punya kerjasamanya sebenarnya, tinggal di apakah mahasiswa mau atau enggak. Kalau ada mahasiswa yang mau, nanti saya bisa juga menchannelkan ke institusi-institusi ini. Next, Pak. Di sesi diskusi. Oke. Sekarang apa saja mata kuliah yang disajikan di konsentrasi kita ini? Ya. Yang pertama itu yang sifatnya wajib. Ya. Pertama ada namanya analisis. Ya. Jadi analisis laporan keuangan. Ya. Jadi seorang manajer keuangan atau yang punya concern di financial management itu harus ngerti tentang laporan keuangan. Ya. Itu juga lah alasannya mengapa Anda belajar accounting. Gitu ya, gimana proses mulai dari transaksi yang terjadi sampai laporan keuangan itu terjadi, itu nanti kita analisis. Artinya kita itu user yang menggunakan apakah report dari orang accounting itu bisa menandakan sebuah perusahaan itu sehat atau tidak, misalnya. Ya, karena ini hal yang sangat basic ketika kita ingin berinvestasi, gitu ya. Yang kedua adalah mata kuliah manajemen investasi portofolio. Nah, di mata kuliah ini lebih banyak teori, ya. Ini jadi dasar juga di dalam nanti Anda riset tentang misalnya di topik di asset pricing, ya, maupun di market efficient, ya. Nah, itu juga nanti ini dasar teori. Jadi ini lebih banyak teori, ya. Terkait dengan bagaimana berinvestasi, khususnya di yang ketiga ada manajemen keuangan internasional. Nah, jadi mata kuliah ini terkait ketika sebuah perusahaan itu yang tadinya dia bersifat lokal itu ingin ekspansi bisnisnya ke internasional. Konteksnya adalah bagaimana melakukan keputusan investasi dan konteks global, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat dalam konteks multinational company, itu hampir semuanya perusahaan seperti Apple, Google, gitu ya, perusahaannya Jack Ma, ataupun banyak juga sekarang startup yang besar, ya, itu mengembangkan bisnisnya sampai itu bukti penerapan dari konsep international financial management itu sendiri. Terus juga ada namanya financial econometric, ya. Ini atau disebut juga dengan ekonomi keuangan, ya. Mata kuliah ini mengajarkan Anda tentang model-model yang bisa dikembangkan untuk melakukan riset di manajemen keuangan. Jadi di sini Anda diajari tentang konsep regresi dan nanti namanya regresi dengan variabel dummy, regresi dengan kalau Y-nya itu 1010 atau logistik, ya. Nanti ada juga regresi dengan time series. Di sini diajarkan bagaimana kalau kita seperti ini, modelnya kayak gini, gitu ya. Jadi ini akan menjadi supporting Anda juga untuk lebih cepat tamat. Jadi mahasiswa nggak raba-raba lagi. Jadi kalau riset problemnya seperti ini, modelnya kayak gini. Nah, itu diajarin di financial econometric. Terakhir yang sifat wajib itu kuliah seminar manajemen keuangan. Jadi di mata kuliah ini lebih mengeksplorasi kemampuan Anda untuk menghasilkan sebuah draft proposal sebenarnya. Jadi diajarkan seputar topik-topik riset di manajemen keuangan. Jadi kita tinggal pilih kira-kira mana topik yang menarik untuk saya dan saya buat proposalnya. Kira-kira itu. Nanti ujungnya output dari kuliah ini biasanya itu terkait dengan draft proposal yang akan Anda ajukan sebagai skripsi Anda ke depan. Oke, itu yang sifatnya mandatory. Mandatory berarti wajib ya diambil. Gitu. Kalau Anda ngambil konsentrasi keuangan. Terus ada mata kuliah opsional, artinya pilihan. Artinya mata kuliah ini antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu bisa berbeda. Ya, gitu ya. Jadi sifatnya pilihan, yang wajib diambil ya, pilihan ini. Tapi terserah ya, tergantung dengan passion Anda pengennya di mana.
Yang pertama ada mata kuliah microfinance, ini terkait dengan apa ya, institusi keuangan seperti Koperasi Syariah, ya, atau Islamic Microfinance, ya. Itu bagaimana ya, bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi keuangan mikro UMKM. Itu topik yang berikutnya ada bahwa ketika perusahaan itu harus include visi misi tentang menimbulkan itu. Selanjutnya ada analisis sekuritas. Nah, ini mata kuliahnya kebetulan saya yang ngajar. Ini lebih banyak praktek. Ya, jadi ini saya ngajarin mahasiswa itu bagaimana di Bursa Efek Indonesia, ya. Terus juga bagaimana menjadi investor yang benar, ya, di bursa. Jadi sedikit cerita tentang bagaimana pengalaman mahasiswa saya itu banyak juga yang sudah sambil kuliah. Ya, pertama coba-cobanya bisa untung sampai 10% sampai 5 hari gitu ya. Jadi mereka ada yang bayar SPP-nya bahkan dari situ gitu. Karena apa? Bertransaksi di Bursa Efek. Ya. Ada juga yang apa namanya dosen-dosen yang terlibat di sini. Jadi walaupun sebagai dosen Anda juga atau nanti suatu saat Anda jadi pegawai kah, jadi entrepreneur kah, ya jangan lupa yang satu ini ya untuk investasi di pasar modal. Ya, karena di pasar modal kita itu sebagian besar masih foreign investor ya yang sebagai investornya itu. Ya, walaupun sekarang udah hampir 50-50 ya rasionya. Yang terakhir adalah mata kuliah personal finance. Ya, sebenarnya ini lebih kepada financial planning dalam konteks individu. Ya, jadi bagaimana kita mengelola keuangan keluarga kita sehingga kita free ya, mencapai yang namanya financial freedom. Ya, karena banyak orang yang hari ini punya duit tapi selalu kekurangan. Nah, itu sebenarnya ada masalah bagaimana dia mengelola keuangan keluarganya. Ya, sebenarnya ini lebih kalau Anda lihat di TV-TV ada yang namanya financial planner cerita gitu ya di dalam sebuah diskusi ya, atau webinar misalnya sekarang. Itu sebenarnya lebih ke arah topik ini. Jadi Anda bisa ke depannya itu menjadi financial planner ya. Oke, lanjut Pak. Pak Maha. Oke. Ini ya sesi saya nanti dilanjutkan oleh Bu Billy setelah ini. Ini kira-kira profesi dan karir path yang bisa Anda jalani ketika Anda setelah mengikuti konsentrasi ini. Pertama itu sebagai analis keuangan, ya ini biasanya di perusahaan-perusahaan efek, ya, atau fund manager, ya, atau dana pensiun. Ya, ini di Indonesia sekarang SDM-nya belum banyak, ya. Jadi peluang Anda besar untuk include atau bergabung di dalam profesi ini. Ya, yang kedua itu ada namanya manajer investasi. Ya, ini juga di perusahaan-perusahaan dana pensiun, ya, perbankan yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya fund manager, ya, perusahaan-perusahaan dana reksa, ya, itu juga memerlukan yang namanya investment manager. Ya. Ataupun di perusahaan-perusahaan swasta yang ingin ekspansi bisnis atau itu memerlukan seorang investment manager. Ya. Karena investment manager ini akan menghitung cash flow-nya, ya, apakah sebuah project itu layak atau nggak layak sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya kerja kita. Terus kalau uangnya kurang, uangnya dari mana? Nah, itu kerja dari investment manager. Yang ketiga ada risk management manager, ya, manajer manajemen risiko. Ya, ini sekarang yang saya lagi jalani sebuah institusi NGO. Ya, ini menarik juga ya karena sekarang profesi risk management itu paling minim ya, orangnya belum banyak sekali. Dan orang yang punya sertifikasi ini di Indonesia itu bisa dihitung dengan jari. Ya, jadi belum banyak ya, se-Indonesia. Ya, dan ini sangat diperlukan di sebuah institusi, terutama institusi keuangan ya, yang mengelola dana publik. Ya, dibutuhkan, dan ini kalau berdasarkan peraturan OJK itu diwajibkan. Ya, jadi peluang Anda besar di situ.
Yang keempat adalah financial management manager. Ya, ini secara umum gitu, karena kita belajar di manajemen keuangan, berarti jadi persiapan kita jadi manajer keuangan ya di sebuah perusahaan maupun perusahaan yang kita miliki sendiri. Yang kelima, individual investor. Ini menarik ya. Jadi walaupun kita bekerja punya profesi lain, ya, kita juga bisa menjadi investor individu. Ya, artinya kita masih punya ATM yang lain untuk menghasilkan duit ya, selain dari pekerjaan kita yang utama. Ya. Jadi menurut Robert Kiyosaki itu menarik. Ya. Ketika Anda ingin mencapai yang namanya kebebasan finansial, itu nggak cukup jadi pegawai saja. Jadi Anda harus punya usaha, ya, menjadi investor, ya, karena dan karakter ini adalah karakter orang kaya misalnya. Ya, jadi mereka nggak hanya punya satu profesi saja, tapi juga yang lain. Dan intinya Anda tuh disiplin jadi orang kaya gitu ya, atau minimal punya mindset orang kaya lah, ya. Sehingga kalau jadi orang kaya ya kan enak ya, bisa banyak bersedekah, bisa naik haji berapa kali, pergi umroh, gitu ya, ataupun sekedar jalan-jalan. Dan itu membutuhkan semuanya duit. Gitu. Oke. Yang keenam adalah fund manager. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini ngelola dana publik. Ya, salah satunya kalau ada yang sekarang lagi tertarik di dunia perwakafan, kebetulan saya juga jadi aktif di lembaga wakaf, itu juga mengelola fund manager, fund dana publik gitu ya, dalam bentuk dana wakaf, ataupun dana-dana yang sifatnya itu komersial ya. Jadi orang letakkan dananya di kita olah, kita kelola dananya itu nanti ada bagi hasilnya gitu. Itu kerja fund manager. Ya, jadi menarik ini. Ya, dan fund manager ini biasanya gajinya gede-gede ya. Yang ketujuh adalah bankers ya. Anda sebagai orang yang bekerja di bank ya, itu juga kita siapin karena di bank itu ada salah satu yang namanya investment manajernya di situ ya. Yang terakhir entrepreneur ya, kita juga bisa menjadi konsultan ya di bidang keuangan. Saya rasa itu untuk dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, sebelum ke sana Pak, untuk mahasiswa dipersilakan untuk mengisi absennya dulu di chat sudah disertakan linknya. Berikutnya Bu Yulia silakan. Bu Yulia. Bu Yulia silakan Bu, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lupa salam kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mengucapkan beliau yang selamat pagi bagi anak-anak kita dan pada hari ini mungkin saya akan melanjutkan topik berkaitan dengan riset-riset di dalam manajemen keuangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Fauzan tadi, itu hal yang sangat menarik di dalam kita memilih suatu konsentrasi. Semua konsentrasi itu bagus, tapi pilihlah konsentrasi sesuai dengan kemampuan dan keinginan saudara. Jangan ikut-ikutan. Gitu. Teman kesini kita apa? Jadi kita harus punya prinsip dan kita harus menggali apa-apa saja masing-masing konsentrasi yang kita minati pada anak-anak kita. Jadi dalam hal ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Fauzan tadi, banyak riset berkaitan dengan financial management atau manajemen keuangan. Pertama adalah berkaitan asset pricing theory, yaitu berkaitan dengan efisiensi ya, berkaitan dengan APM apa ya. Kedua berkaitan dengan behavior finance, yaitu perilaku dan market efisiensi, tata kelola dan CSR.
ya. Hal-hal ini enterprise risk management. Hal ini, topik-topik yang berkaitan dengan ini sebetulnya itu sudah banyak ada jurnal-jurnalnya. Saudara tinggal membrowsing atau mengupload supaya saudara mendapatkan hal-hal topik yang bisa membedakan saudara. Bagaimana yang dikatakan oleh Pak Fauzan tadi, bagaimana kita mencoba mapping, ya, mapping daripada riset yang sudah ada dan kita mempunyai peluang untuk melanjutkan riset yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Apa, Bu? Sekarang topik-topik penelitian ini lebih banyak kepada dikaitkan dengan keberlanjutan dari perusahaan sustainability berkaitan dengan green, microfinance, corporate governance, dan market investment, ya. Jadi hal-hal ini adalah topik-topik yang bisa kita angkat di dalam skripsi kita. Ya, skripsi kita. Ya, topik-topik yang bisa kita angkat di dalam skripsi kita. Lanjutkan, Mbak. Nah, bagaimana alur dalam mengajukan RUP itu? Yang pertama, kita dari mahasiswa dulu. Mahasiswa mengajukan RUP kepada Prodi, program studi. Kemudian Prodi menunjuk dosen pendamping dan membimbing. Selanjutnya, dosen pendamping ini bertugas membimbing Anda, mengarahkan Anda kepada riset yang Anda ajukan. Selanjutnya, setelah disetujui oleh dosen pendamping, Anda bisa lanjutkan untuk mendaftarkan seminar proposal. Setelah ujian seminar, kita lanjutkan dengan menunjuk dosen pembimbing 1 dan 2, dan berlakulah proses pembimbingan untuk skripsi saudara. Nah, pembimbingan skripsi kemudian dilanjutkan dengan setelah skripsi itu disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, Anda bisa mendaftarkan untuk ikut ujian. Jadi ini mekanisme pelaksanaan di dalam pengajuan mulai dari RUP sampai kepada saudara istilahnya dinyatakan lulus atau yang dikatakan melaksanakan yudisium, flowchart-nya, ya. Kita lanjutkan. Lanjutkan, Maha. Nah, persyaratan untuk pengajuan proposal, ya. Pertama, mahasiswa itu harus aktif. Yang kedua, bahwa mata kuliah metodologi itu minimal dapat C. Itu persyaratannya. Sedangkan persyaratan administrasinya ada draft proposal, dan ada syaratnya adalah jurnal bereputasi, jurnal internasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Fauzan tadi, yaitu jurnal internasional yang bereputasi itu gampang saudara melakukan browsingnya. Ada yang dikatakan Pak Fauzan tadi, saya kalau nggak salah saya itu Emerald, ya, macam-macam. Emerald, Elsevier, itu Anda bisa. Itu di perpustakaan kita pun udah berlangganan. Gitu. Jadi saudara sudah bisa sebetulnya download jurnal-jurnal bereputasi, dan itu juga sudah, kalau saudara tidak paham, nanti saudara bisa bertanya, ya, kita bisa sharing bagaimana cara mendownload jurnal-jurnal bereputasi tersebut. Yang kedua, jurnal nasional. Jurnal nasional ini sudah banyak. Cuman saya lebih suka kepada, saya anjurkan saudara bereputasi. Kenapa? Karena dengan bereputasi itu banyak topik-topik yang menarik, yang perlu saudara bahas. Yang kalau misalnya jurnal nasional, karena dia bahasa Indonesia, bukan kita tidak apa, tapi topiknya banyak yang sudah
download oleh yang lain gitu. Dan berikutnya adanya buku kendali, yaitu adanya setiap saudara melakukan bimbingan, ada buku kendalinya yang harus ditandatangani oleh pembimbing dalam hal ini. Jadi apa misalnya bab 1, draft proposalnya misalnya bab 1 apa yang harus diperbaiki, itu ada tanda tangannya. Itu ya. Logbook kartu kendali yang saudara PA saudara itu. Ya, PA semester 1 ya. Ini PA ya, bukan kartu kendali. Yang satu lagi untuk apa? Yang ketiga, yang selanjutnya itu legal sertifikat, yaitu anggota misalnya eksternal organisasi yang saudara ikut organisasi apa saja yang pernah saudara ikuti yang secara resmi. Lanjutkan, Ma. Udah. Nah, perlu juga saya tambahkan, mungkin dalam opportunity career mungkin ada yang kelupaan, yaitu penilai aset, itu aktuaris. Itu lebih kepada mahasiswa yang S2-nya mahasiswa keuangan, aktuaris profesi itu. Mungkin. Nah, untuk finansial tadi sertifikat CFA itu biasanya diselenggarakan oleh UI, ada Jambi yang melaksanakannya. Jambi kalau nggak salah saya, Jambi itu untuk mahasiswa, level mahasiswa. Okay. Mengenai risk management itu di Jakarta ya, finansial risk management, sedangkan fund manager untuk bursa itu saudara bisa ikut Teach Me itu sekolah pasar modal itu. Jadi broker ada apa. Jadi ada hal-hal yang jadi bisa saudara kembangkan karir saudara di sana. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dan mohon maaf ada kekurangannya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Fauzan Fatoni dan Ibu Yulia Efni yang telah menyampaikan sosialisasi KJFD pada pagi hari ini. Mungkin sedikit pantun lagi ya. Dosen keuangan namanya Bu Yulia, orangnya manis, presenter 1 dan 2 sudah bermula. Terima kasih kita ucapkan buat hadirin semuanya yang telah mendengarkan. Baiklah, mungkin cukup jelas ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Fauzan dan Ibu Yulia Efni. Jadi dengan disampaikannya sosialisasi tadi, mahasiswa diharapkan sudah tahu gambaran secara umum tentang financial management itu seperti apa di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau kita ini. Jadi mungkin Pak Maha kita lanjut. Saya tetap ngotot ya pengen bikin ini ice breaking ini foto tadi saya nggak ke share, boleh di share ini lagi ke saya Pak Maha. Share screen, saya mau share screen. Silakan aja Bu, bisa langsung. Oh, silakan bisa ya. Bisa langsung. Oke. Sudah kelihatan semuanya? Kelihatan foto. Ya, jadi Ananda sekalian mahasiswa, saya ini ya punya tebak-tebakan gambar. Nah, jadi fotonya jelas? Jelas Bu, tapi miring Bu. Miring ya? Oke, saya putar lagi. Oke, udah jelas? Miring. Nah, baru dia nampak harimau Bu. Oke. Jadi gini, Ananda sekalian, saya pengen minta kira-kira di dalam gambar ini
ada berapa sih kepala harimau gitu. Coba di chat siapa, ayo. Ini ada door prize-nya nggak Pak Maha nih? Udah didapat. Bisa dibesarin lagi fotonya, Bu. Oke, udah jelas. Itu udah paling jelas, Pak. Kalau dibesarin nanti nggak kelihatan yang kecil-kecilnya kepala harimau-nya. Kepalanya aja atau badan juga, Bu? Kepalanya saja. Ada di dalam foto ini ada berapa kepala yang bisa anak ya sekalian lihat jumlahnya. Coba di chat satu persatu atau ada yang mau bersuara boleh. Ada berapa? Belum Bu, Mak. Tak ada. Fotonya hilang. Gambarnya hilang, Bu. Mana gambarnya, Bu? Fotonya hilang, Bu. Ya. Ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada berapa kepala harimau yang tes gambar? Vanessa bilang 11. Ayo asal jawab aja. Surya Dharma 16. Kalau udah dapat langsung dijawab Nurul aja. 13. Nurul Ada yang siapa-siapa aja yang jawab Pak Maha? Ada di atas, Bu. Vanessa jawab 11. Surya Dharma jawab sebentar. Oke, Ada 8, ada 13. Ya. 8, 12, 7, 8. Oke, ini jawabannya. Kira-kira pada betul nggak? Banyak ya ternyata ya. 16. Ada berapa? Ada berapa, Bu? Nggak ada yang betul. Nggak ada yang betul ya. 1, 2, 3, 4. Berapa Pak Maha? Nggak bisa hitung, Bu. 2, 3. 16 ya? 16. Yang benar pertama, sebentar. Yang benar pertama itu Surya Dharma. Surya Dharma ya. Nanti Surya Dharma nanti saya hubungin, mungkin akan dapat hadiah dari. Oke, mungkin sekian ice breaking kita. Mungkin saya lanjut untuk sesi diskusi. Saya kembalikan untuk sesi diskusi ini moderator kita yaitu Bapak Maha Martabar. Kepada Bapak Maha dipersilakan untuk sesi tanya jawab ya. Jadi bagi mahasiswa yang ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Bapak Fauzan, Bu Yulia, Bu Fitri ataupun semua Pak Ishadi, Bu Andewi, siapa lagi nih yang KJFD. Saya nggak lihat ya. Kepada semua dosen-dosen keuangan bagi ada yang ingin ditanyakan boleh dihiasi oleh Bapak Maha ya. Kepada Bapak Maha dipersilakan. Oke. Pak Maha boleh ngomong ya Pak? Ya Bu. Nambah bentar. Oke, silakan. Satu lagi mungkin ada yang ketinggalan. Apa beda dari konsentrasi ya? Kita kan konsentrasi manajemen keuangan nih. Bedanya dengan apabila dia di jurusan akuntansi. Sudah dijelaskan belum tadi, Pak? Belum ya? Sekilas sudah, Bu, tapi silakan tambahkan, Bu. Oh, mungkin saya sedang di jalan. Atau kalau sudah, ya nggak apa-apa. Sudah. Berarti saya mengulangi saja. Kalau diperjelas saja, Bu. Akuntansi itu dia erat kaitannya dengan data masa lalu. Ya kan? Tetapi kalau manajemen, dia erat kaitannya dengan data masa depan. Karena apa? Karena fokus dari konsentrasi manajemen, orang manajemen itu adalah mengambil kebijakan. Nah, kebijakan itu berdasarkan apa? Dia melihat prospek ke depan. Prospek ke depan itu nanti di ekspektasi, di forecasting, di proyeksi, kira-kira berdasarkan data masa lalu yang disediakan oleh bagian akuntansi, kita ingin melihat bagaimana prospek ke depannya. Dan bagaimana resiko yang akan dihadapi. Itulah fokus di manajemen keuangan. Beda dengan yang di akuntansi. Lebih menarik yang mana? Akuntansi atau manajemen? Dua-duanya, Bu. Lebih menarik yang mana? Kalau saya lebih dinamis yang manajemen, berkembang terus. Mengapa? Karena erat kaitannya nanti dengan behavior yang ada di pasar, physical behavior yang ada di makro gitu ya. Makanya kita harus mahir makro, mahir mikro, hitung-hitungan, forecasting, terus modeling, statistik, sama apa namanya, mata kuliahmu Pak Fauzan, lupa aku. Gabungan statistik dan matematik gitu ya. Ekonometrik. Nah, ekonometrik itu kita harus mahir di sana kalau kita ingin menjadi
profesional yang handal. Karena apa? Proyeksi ke depan itu kan keakuratannya, akurat tidaknya, apa yang kita forecasting itu berdasarkan kekuatan ilmu kita, itu ya yang pertama, dan juga intuisi kita. Makanya erat kaitannya manajemen itu sains dan seni. Itulah seninya di situ. Gitu ya. Nah, itu saja tambahan saya mau uji ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ya, Pak. Yuk. Baik, Bu. Kita dapat satu pertanyaan. Mungkin ini jadi pembuka untuk ke pertanyaan berikutnya. Sama seperti yang Bu Andivi barusan bilang, apakah ini dari Rafitra Siahaan, dia bertanya apakah matematika itu sebuah kewajiban bagi seorang mahasiswa keuangan dalam memilih. Akhirnya dia memilih manajemen keuangan, tapi dia tidak terlalu menguasai matematika. Nah, pertanyaannya apakah boleh nggak dia masih nekat, Pak, dia ikut ke manajemen keuangan? Apakah ada konsekuensinya? Kira-kira begitu kayaknya nampaknya pertanyaan. Ya. Saya jawab ya. Jawab dulu ya, maaf. Jawab dulu, Pak. Kayaknya ini pembuka pertanyaan, Pak. Baik. Apapun profesinya, matematika itu penting menurut saya. Jadi nggak hanya di keuangan saja gitu. Karena saya masih ingat, ini agak umum ya. Ajarilah anakmu itu 2 hal. Kalau yang Muslim, pertama Al-Quran, yang kedua itu matematika. Itu kata ulama. Jadi kalau kita punya mindset bahwa matematika itu menyeramkan, enggak juga. Karena dari dulu konsep matematika ya gitu-gitu aja, ya kan? Enggak ada berubah-ubah konsep matematika, cuman aplikasinya yang berbeda, begitu ya. Makanya ada satu mata kuliah wajib di kita namanya matematika economic business kan. Ya, pertanyaannya mengapa Pak saya harus ngambil itu? Karena banyak konsep-konsep dari terutama di manajemen keuangan atau di manajemen secara umum itu kan beririsan dengan konsep matematika itu sendiri, gitu loh, ya kan? Jadi kalau Anda lihat nanti Anda mau masuk BI misalnya atau masuk di Badan Pusat Statistik, salah satu kompetensinya di MINA itu yaitu tadi ya kemampuan untuk menganalisis, ya itu kan dasar-dasar logis yang dibangun dari matematika sebenarnya. Ya, jadi kalau saran saya pertama kalau saya melihat itu ada barrier saja di alam bawah sadar kita bahwa matematika itu susah. Ya, padahal sebenarnya konsepnya gitu-gitu saja. Ya, matematika itu konsepnya itu aja, ya kan? Paling ada kalkulus, ya, aljabar, gitu ya, geometrik, ya itu aja topiknya. Cuma dikembangkannya dalam bentuk ini. Dan hampir sebagian besar yang saya lihat ya di topik keuangan itu akan beririsan dengan itu. Jadi kalau Anda yang punya minat ke sini, ya ke manajemen keuangan misalnya begitu, di operasional pun begitu juga, harus mahir juga gitu ya. Di pemasaran pun harus mahir juga matematika itu. Ya. Jadi basically semua konsentrasi itu harus paham matematik. Ya. Karena kita akan berkaitan dengan mengekspektasi masa depan, melakukan permodelan, ya, membuat model statistik, ya, itu semuanya butuh kemampuan matematik yang memadai. Tidak harus expert, tapi minimal kita paham konsep matematikanya itu begitu. Jadi menurut saya nggak perlu takut, ya, tapi kuncinya satu aja, ya, rajin bertanya, rajin belajar, ya. Sebenarnya semua kita tuh punya kesempatan yang sama, walaupun dimanapun konsentrasi yang Anda pilih, nanti akan ketemu lagi matematika. Mungkin selama ini dulu waktu masuk ekonomi kan karena nggak pengen ketemu matematik gitu ya, tapi ketemu matematik juga gitu kan, ya karena kan ada namanya metode kuantitatif ya. Hampir sebagian riset-riset di keuangan itu utama itu banyak risetnya kuantitatif. Dan basic dari kuantitatif itu matematik. Ya. Jadi gabungan matematik, statistik, ya, itu diperlukan di dalam ini. Ya.
Jadi kalau kita punya background keuangan, itu biasanya harus kuat itu. Karena kalau ada di pasar modal misalnya, ya, punya karir di situ, itu harus kuat matematiknya. Karena kita akan buat pemodelan. Kalau Anda kerja di bagian fiskal di Kementerian Keuangan, itu biasanya akan terlibat dengan modeling-modeling, ujung-ujungnya matematik juga gitu loh. Apalagi di BI, pasti matematik juga gitu ya. Ya, artinya matematika ini basic kompetensi yang harusnya kita miliki. Ya, makanya dia jadi mata kuliah wajib, begitu. Saya rasa itu ya. Jadi once again, ya jangan takut dengan matematika itu. Sebenarnya mindset saya sih matematika. Dan sekarang untuk mengatasi itu kita banyak sumber pembelajaran secara online. Saya contohkan misalnya kayak Khan Academy, ya. Ini salah satu yang mendapat penghargaan juga. Ya. Beliau adalah doktor dari MIT, ya. Punya 2 gelar doktor. Nah, dia buat satu website yang sangat menarik untuk orang yang susah belajar matematika, kira-kira gitu. Ya, dia buat gimana matematika itu menarik misalnya. Ya. Atau banyak di YouTube juga yang bisa Anda sharing tentang konsep matematika apa yang dia akan kuasai. Saya rasa begitu ya. Jadi jangan jadikan momok matematika itu untuk menghambat kita untuk passion kita pengen, tapi gara-gara matematik, jangan sampai itu. Ya. Nah, ada yang nggak bisa kalau kita mau, intinya gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sedikit menambahkan tuh di era fitrasiaan, kalau olah boleh ditambahkan gini, akan lebih enak saya seperti biasa kebiasaan saya di kelas, saya akan mendekatkan diri kepada Anda. Kalaulah kita mencari seorang pasangan, jangan pernah mencari pasangan yang gampang didapat. Carilah yang susah, karena begitu dia sudah kita dapatkan, itu pasti beda sensasinya. Saya bilang selalu begitu dijelaskan. Jadi kalau kita mau ambil yang paling mudah, semua orang bisa melakukan hal yang mudah. Tapi ketika kita sampai yang paling sulit, mungkin akan ada 1-2 orang di atas yang sama dengan kita. Dan itu pasti saingan kita tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita ambil yang sama dengan orang lain, ya kita akan jadi sama dengan orang lain. Saya rasa begitu. Memang pasti susah, pasti sulit. Tapi begitu sudah selesai, sudah kita kuasai, ya mudah-mudahan lah kita akan jadi orang yang berbeda. Kalau bahasa sekarang namanya anti mainstream kan. Nah, harus jadi orang yang berbeda. Kira-kira begitu. Yang lain ada yang bertanya? Silakan lanjutkan tangannya kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan yang lain atau ada langsung ketemu dosennya di sini. Kesannya kami seram, tapi sebenarnya tidak terlalu seram. Sedikit-sedikit seram, tidak apa-apa. Itu ada pertanyaan lagi tuh, Pak. Oke, siapa? Dari Anissa Soleha. Assalamualaikum Ibu dan Bapak dosen, saya Anissa Soleha ingin bertanya. Metode pembelajaran yang kita saat di pandemi ini kemungkinan besar di semester depan akan daring, ya. Dan dengan kuliah keuangan ini kan banyak hitung-hitungannya, tentu agak susah kita pahami. Mungkin bisa Bapak Ibu berikan tips apa yang bisa mahasiswa lakukan agar mempermudah mahasiswa menangkap materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya, dia takut Pak, Bu, dengan metode daring nanti, lagi-lagi hitungan-hitungan ini sedikit jadi momok, kalau sedangkan dilakukan secara offline saja pun susah dipengerti, apalagi daring. Nah, kira-kira gimana tanggapan Bapak Ibu? Silakan diberikan ruang lagi, Pak. Oke, saya duluan ya. Ini apa yang saya praktekkan juga, kita juga kan sebagai dosen merasakan juga apa yang dirasakan oleh mahasiswa itu. Ya, artinya kita ini berubah drastis ya. Dan one positive side yang kita peroleh sebenarnya kita mendapatkan hal-hal yang baru ya, dengan adanya daring kuliah ini. Dan ini juga suatu tuntutan sebenarnya dari kurikulum ya, bahwa kuliah itu harus di-blended ya, nggak hanya face to face ya. Belum tentu juga face to face itu efektif dibandingkan daring, gitu juga daring ya. Kalau di saya, case study-nya di saya itu saya biasanya saya rekam, nanti saya sharing ke mahasiswa.
Ya. Sempat juga nggak kerekam dulu ya karena awal-awal ya, jadi lupa ngerekamnya. Tapi ke belakang saya rekam, saya sharing ke mahasiswa supaya mahasiswa itu apa namanya bisa mengulang lagi di rumah begitu. Dan nanti bisa disertakan juga yang namanya membahas soal secara bersama-sama misalnya. Ya. Itu kedepannya yang akan insya Allah akan saya lakukan ya. Jadi merekam kuliah. Dan satu hal yang saya agak kritisi juga dari mahasiswa kita, yang kadang-kadang itu tadi disuruh bertanya nggak bertanya, gitu ya. Padahal waktu sesi kelas itu artinya kalau disuruh bertanya ya bertanya, dan banyak yang ngerti itu diam saja kan gitu ya. Jadi sehingga ketidaktahuan itu ya dipendam saja. Gitu. Harusnya kan di-sharing ke dosen. Mungkin juga teman-temannya yang bisa jawab. Terus yang kedua adalah saya lebih prefer untuk buat ini ya, kelompok belajar begitu. Jadi silakan kalau PR itu dikerjain sama-sama. Mana yang siapa yang memiliki pengetahuan yang lebih atau lebih paham, betul harus bisa mengajari teman-temannya sehingga kita kolaborasi learning itu terjadi ya antar mahasiswa. Ya, jadi sebenarnya banyak cara, artinya tinggal bagaimana inovasi dari dosennya sendiri, ya, terus juga masukan dari mahasiswanya. Saran saya kasih masukannya dosennya kalau misalnya kecepatan atau memang ada hal-hal yang pengen kelas itu dibuat menarik. Ya, saya rasa harus dua-duanya dari sisi dosennya, dari sisi mahasiswa juga harus nyaman dengan daring itu. Dengan dari daring kita jalankan 1 semester kemarin sebenarnya itu banyak evaluasi terjadi terutama bagi mengembangkan perkuliahan daring itu yang efektif gitu ya. Jadi sama-sama kita perbaiki ya, kemungkinan kedepannya ini harusnya lebih baik insyaallah mudah-mudahan. Kalau saya sih itu ya, bagi alhamdulillah di kelas saya yang saya ampu itu memang ada satu mata kuliah yang agak yang kelas yang agak miris ya. Dikarenakan saya makanya textbooknya bahasa Inggris, jadi mereka agak keberatan juga. Ya, tapi ya itu sebenarnya bagian pembelajaran juga ya. Dan membiasakan kita juga dengan itu. Tapi yang lain, alhamdulillah mahasiswa saya masih bisa mengikuti dan dengan kondisi yang tidak normal ini harusnya ya yang penting bagaimana tujuan pembelajarannya tercapai itu aja sih Bang. Bagaimana sarana yang efektif itu balik kepada kesepakatan dari dosen dan mahasiswanya saja. Terima kasih. Ya mungkin yang dosen lain bisa menambahkan. Untuk Bu Adewi, Pak Isyadi, silakan Pak. Ada Bu Haryati, silakan Bu, tanggapannya. Bu Haryati, Bu Fitri juga ada, silakan Bu, tanggapan kira-kira kiat-kiat untuk mahasiswanya bagaimana ya menghadapi situasi daring ini. Bu Julia, ada tanggapan Bu? Kalau nggak ada saya tambahin ya. Saya itu ngajar mata kuliah ekonometrik. Seperti yang disampaikan Bu dan Dewi tadi, mata ekonometrik itu bergabungan matematik, statistik gitu ya. Anda bayangin aja mata kuliah. Tapi alhamdulillah semester ini itu bagus-bagus mahasiswanya. Ya. Artinya tidak seseram yang dibayangin gitu. Ya, karena alhamdulillah saya secara di kelas biasanya saya ngasihkan filosofi mata kuliahnya ini. Ya. Itu A sampai Z di mata kuliah itu ini, nanti benefitnya apa mata kuliah ini, dampaknya seperti apa, misalnya terkait dengan skripsinya seperti apa. Itu disampaikan. Jadi memotivasi dari awal itu sangat penting menurut saya. Kenapa mata kuliah itu harus dipelajari mahasiswa. Ya. Tapi alhamdulillah balik lagi sebenarnya ke pribadi masing-masing. Kalau saya melihat obstacles yang pertama itu kadang-kadang di mahasiswanya itu sendiri. Ya. Ketika ketemu mata kuliah itu udah paranoid dulu, ini susah. Jadi terbangunlah di alam bawah sadarnya itu, ini ya susah mata kuliahnya. Artinya kalau Anda sendiri sudah nggak enjoy dengan mata kuliahnya,
ya bagaimana? Artinya niat untuk belajarnya saja udah terganggu, ya, terus ditambah passion yang nggak ada, semangatnya kurang, ya nanti ya kompleks jadinya begitu. Ya. Makanya apapun mata kuliahnya menurut saya, ya harusnya spirit untuk belajar itu yang dibangun. Ya. Kalau menurut saya manusia itu kan diciptakan potensinya sama oleh Tuhan ya. Ya. Dikasih waktu 24 jam. Ya. Yang membedakan yang satu dengan yang lain apa? Manajemen waktu. Ya, ada porsi untuk belajar, ada porsi untuk refreshing. Ya. Ya, kapan dia harus baca buku, kapan harus belajar mandiri. Ya, itu kan tergantung mahasiswanya lagi. Ya. Dan dalam konsep kurikulum terbaru ini kan student center learning. Artinya studinya sebagai center, dosennya fasilitator begitu ya. Ya. Nah, tentu plus minus ya ada, dan kita secara jujur menyampaikan kan dosen itu nggak ada yang perfect juga. Pasti ada kelemahannya juga dosen-dosen itu. Ya mungkin mahasiswanya jauh lebih pintar pada dosennya gitu ya. Nah di sinilah sebenarnya ruang saling berbagi ilmu sebenarnya. Dan dosen itu sebenarnya kan belajar juga ya, dari proses pembelajaran itu. Menurut saya itu tambahan saja. Ya, kalau ada dosen-dosen lain, Bu Fitri, Bu Yulia, Bu Elvi, atau Pak Esadi, atau Pak Maha sendiri silakan ditambahin. Baik, silakan Bu, Bapak yang mau nambahkan. Sebelum ada pertanyaan berikutnya dari ingin tambahkan. Ya, silakan Bu. Sebetulnya konsep dari yang dikatakan Pak Fauzan itu, matematik itu dari tahun ke tahun itu, tapi itu yang barrier dari mahasiswa sendiri. Mahasiswa nggak mau menggali, mau mempelajari, padahal dia menghafal sifatnya, tidak memahami. Sekarang kita bukan lagi menghafal, tapi memahami suatu konsep itu. Jadi itu yang harus saudara perhatikan. Jadi dengan saudara memahami, saudara mampu melakukan analisis. Sekalipun saudara di konsentrasi yang lain nantinya, juga saudara harus bisa mampu menganalisis alat analisis itu. Jadi kalau saudara misalnya dari sekarang udah mengatakan, waduh beratnya, waduh susahnya, aduh mata kuliah ini geri sekali, nah, seperti itu akibatnya ya saudara tidak termotivasi untuk belajar, untuk menambah ilmu saudara. Jadi sekarang kembali ke saudara sendiri, dan juga saudara kan sudah ada bukunya. Sebelum apa kan ada kontrak kuliah yang bukunya atau materinya itu ada. Saudara browsing. Ini mahasiswa harus aktif di dalam ini. Karena sekarang tidak lagi istilahnya dulu adalah dari dosen ke mahasiswa, sekarang dibalikkan, student learning. Studentnya yang lebih aktif daripada lecture-nya. Mencari kemana-mana apa materinya. Jadi dalam hal ini, maupun daring ataupun tidak daring, saya rasa itu juga bermasalah berkaitan dengan kalau saudara menggunakan istilahnya membuat suatu tembok bahwa ini memang susah, itu aja menurut saya. Jadi tergantung keinginan dari mahasiswa itu sendiri. Itu Pak Maha yang saya tambahin. Baik, terima kasih. Jadi kalau bisa saya tambahkan atau saya simpulkan, mahasiswa seperti yang kita sering kerjakan di kelas juga, ajarin dosennya juga untuk berkembang. Karena ilmu yang terbaru itu dari kalian deh, bukan dari dosen. Dosen itu ilmunya sudah sangat lama sebenarnya. Kalau kalian tidak perbaharui dengan bertanya, kami akan tetap seperti itu juga. Saya rasa begitu. Jadi kayak itu yang bilang Ibu tadi, student learning center itu ya begitu. Jadi student yang belajar, kami juga belajar melalui Anda gitu. Karena yang paling dekat dengan kondisi sekarang itu Anda sebagai mahasiswa. Kritisi kalau kami salah. Tapi kalau bagaimana Anda bisa mengkritisi kami kalau Anda tidak bisa mempunyai dasar gitu. Jadi dasarnya itu tetap harus ada dari Anda juga, jangan hanya bertanya saja, tapi Anda bertanya dengan dasar, kira-kira. Berikut Bu, Bapak ada pertanyaan dari Farif Zikri Fadila. Bertanya, ada kekhawatiran ada persaingan antara manajemen keuangan dengan akuntansi. Apakah nanti di pekerjaan nanti
akhirnya kan logika mereka mungkin Bu, Bapak, profesi jurusan akuntansi itu lebih detail tentang laporan keuangan menurut mereka. Sedangkan manajemen akuntansi ini mungkin hanya kulit-kulitnya. Tanggapan Bapak Ibu bagaimana? Apakah mampu mereka bersaing dengan akuntansi nanti, atau ini sebenarnya ilmu yang berbeda gitu kira-kira? Terima kasih Pak, Bu, silakan ditanggapi. Iya. Saya dulu ya, Bu. Ya. Kalau menurut saya akuntansi manajemen keuangan itu udah dipisahin gitu. Artinya memang dua hal yang berbeda. Ya. Dan seperti yang disampaikan Bu Andewi tadi, keuangan ini kan sebenarnya user dari accounting output itu tadi sendiri ya, laporan keuangan tadi. Jadi sebenarnya ruang lingkup kerja orang keuangan itu jauh lebih luas dibandingkan orang accounting. Ya. Accounting itu cuma dua aja, buat laporan keuangan sama audit. Itu aja kerjanya. Ya kan? Secara kompetensi ya, mengaudit sama menyiapkan laporan keuangan. That's it, itu saja. Ya. Dan kalau kita lihat profesi-profesi di akuntansi, ya dua itu saja, sebagai auditor, ya, terus sebagai penyusun laporan keuangan. Ya. Itulah kerja orang accounting. Ya. Tapi kalau orang keuangan enggak. Ya, Anda lihat tadi ruang lingkupnya kerjanya sangat luas sekali. Ya, jauh. Ya, cuman memang kita menggunakan basis data yang biasanya disiapkan oleh orang-orang accounting. Ya, laporan keuangan tadi itu sebagai input di dalam kita mengembangkan suatu kebijakan, gitu ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Walaupun, ya, apalagi dengan sekarang konsep kampus Merdeka Belajar, ya, dan Merdeka Belajarnya mahasiswa, itu sebenarnya diferensiasi antara accounting dan manajemen keuangan itu akan nampak. Ya, jadi nggak boleh overlapping lagi sebenarnya. Ya kan? Makanya kalau kita di lowongan pekerjaan, kalau Anda lihat, itu memang spesifik bilang, kalau orang accounting ya accounting, orang keuangan. Nggak ada, kecuali ya bidang kerjaannya itu memang beririsan. Kira-kira itu bisa dikerjakan oleh dua orang yang memiliki background pendidikan tadi. Itu. Tapi kalau udah sifatnya expert, spesifik, mereka akan pilih, yaitu lebih condong ke accounting atau lebih condong ke keuangan, kira-kira gitu. Jadi, seperti yang disampaikan Bu Andewi tadi, keuangan ini kan lebih kita bicara kebijakan. Ya. Jadi, kalau kita lihat struktur organisasi di perusahaan, biasanya orang accounting itu di bawah orang keuangan. Ya. Betul. Bukan orang accounting di atas, tapi orang accounting itu sebagai penyedia data bagi kita mengambil kebijakan. Ya, baik dari kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, yang terkait dengan struktur model perusahaan, bagaimana ekspansi bisnis perusahaan, ya, gimana ngatur cash flow. Ya, kalau Sandiaga Uno itu bilang kan cash is king gitu ya. Itu kerjaan orang keuangan tuh. Gimana perusahaan itu nggak bangkrut, cash flow-nya tetap positif. Ya, itu kerjaan orang keuangan. Ya. Jauh bedanya dengan orang accounting yang sekitar misalnya how to get profit misalnya. Jauh itu. Tapi kalau orang prinsip orang manajemen keuangan itu cash flow is king gitu. Ya, ada perusahaan yang rugi, dia untung, tapi cash flow-nya negatif. Nah, itu nggak benar itu perusahaannya. Ya, tapi bagi kita orang keuangan, cash flow, ya, yang penting positif cash flow-nya. Ya, nah itu yang akan menjamin yang namanya sustainability suatu perusahaan. Nah, kalau Anda lihat, ya, kan ada katanya ujung-ujungnya duit ya. Jadi marketing itu ujungnya duit, operasional itu ujungnya duit, benar nggak? SDM itu ujungnya duit gitu. Jadi ketika perusahaan itu misalnya ingin merekrut seorang, terus dia punya perencanaan SDM yang bagus, itu konfirmasinya ke orang keuangan. Kita akan bilang misalnya, kira-kira dengan merekrut orang ini, ya kira-kira bisa ngasilin duit berapa dia, kira-kira gitu untuk perusahaan, gitu ya. Ada kalau di operasional misalnya, mau buat ekspansi bisnis dalam bentuk buat pabrik baru misalnya, kira-kira buat pabrik baru ini layak atau enggak, gitu ya. Atau mau di dalam marketing misalnya mau buat packaging baru atau iklan yang kemasannya seperti apa, kita akan nanya kira-kira benefitnya untuk perusahaan, cash flow-nya seberapa besar kontribusinya, sampai seperti itu. Makanya kerja kita itu sepertinya kayak hilirnya dari yang lain gitu. Karena kalau ketika bilang ya duitnya nggak ada gimana, ya nggak jalan kan, gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi
insya Allah nggak akan overlapping, ya. Walaupun itu ada irisan, saya nyebutnya irisan bukan overlapping ya. Ada irisan pekerjaan kita dengan orang accounting. Makanya kalau Anda studi di luar negeri, itu biasanya accounting and finance itu disatuin school-nya di sebagian kampus, ya kan? Accounting and finance gitu. Ada juga yang bedain School of Finance gitu. Ya. Nah, karena itu tadi ya ada irisan bidang keilmuan kita antara orang accounting dan manajemen. Tapi kalau Anda lihat tadi seperti yang saya sampaikan di slide tadi, itu profesinya jauh lebih luas dibandingkan orang accounting. Kira-kira begitu ya. Jadi don't worry about that. Yeah. Just if you have a passion in this concentration, ya udah full power di situ. Ya. Dan seperti Ibu Yulia tadi, jangan ikut-ikutan. Ya. Jadi kalau kita menurunkan passion kita di situ, ya udah dalami dengan sebaik-baiknya. Ya, saya yakin sesuatu yang dipelajari dengan baik, ya Anda expert di situ, nanti suatu saat itu benefitnya akan ke Anda sendiri ya. Jadi kita tuh punya uniqueness ya sebagai individu. Jadi brand kita itu terbentuk ya kalau kita tuh nggak nanggung-nanggung. Gitu ya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Silakan Bu Yulia ditambahin. Silakan Bu. Tambahkan sedikit ya. Apakah akan di pertanyaannya berkaitan apa Maha tadi? Nah, ini bukan irisan akuntansi dan finance. Accounting and finance. Akuntansi dengan finance. Jobnya sama. Finance itu sangat berbeda sekali ya dalam akuntansi. Kalau akuntansi sebagaimana dibilang Pak Fauzan itu yaitu audit dan apa? Perencanaan keuangan untuk sustainability itu orang finance itu. Bukan orang akuntansi. Keberadaannya dan kita bagaimana mengelola uang yang ada itu supaya menghasilkan ada keberlanjutan. Jadi saudara jangan khawatir bersaing dengan profesi akuntansi. Asal saudara benar-benar mempunyai kompetensi dengan keuangan, paham saudara dengan keuangan, saudara jangan takut. Itu aja. Jadi saudara paham dengan apa yang konsentrasi saudara sekarang, keuangan itu apa gitu. Gimana gitu. Nah, jadi kalau saudara nggak paham, bagaimana kata Pak Fauzan, konsentrasi apanya setengah-setengah, ya itu yang saudara khawatir mungkin. Tapi tidak perlu dikhawatirkan kalau saudara belajar dari sekarang. Saudara harus paham nggak apa. Jadi saudara harus bisa, karena nanti saudara bisa, istilahnya kalau di perusahaan saudara pemberi saran, pemberi apa ke mana nih perusahaan nih, keuangan bagaimana ini, keuntungan ini untuk apa. Jadi perencanaan ke depannya itu orang keuangan itu. Ya. Jadi jangan takut bersaing dengan akuntansi. Ya. Jangan takut. Belum mana udah takut, itu yang bariernya itu yang nggak boleh. Ya. Nah, itu juga berkaitan dengan apa ya, makanya itu ada saudara mungkin di akuntansi ada profesi, maka saudara juga ikuti profesi untuk keuangan, menambah nilai plus saudara. Itu aja saya sarankan. Jadi saudara nggak usah takut, kan ada kalau apa CA, nah, kalau kita kan ada CFA, kan ada financial analysis lagi. Financial analysis ada, ya. Jadi ada beberapa yang bisa saudara manfaatkan untuk menambah istilahnya nilai plus saudara, ya. Itu. Ya, Maha, udah saya menambahkan sedikit. Kalau menurut saya itu sebenarnya balik lagi ke mahasiswa, perencanaan hidup dari mahasiswanya sendiri ya. Kalau saya melihatnya statement of goals dari Anda masing-masing itu yang harus dibentuk. Ya, jadi balik kali yang sampaikan Bu Yulia tadi, jangan ikut-ikutan lah. Kalau memang Anda punya passion di situ, ya udah dalami dengan baik. Insya Allah Allah akan mudahkan itu. Tapi kalau hanya sekedar ikutan, ya, karena alasnya dosennya nggak garang, karena dosennya ngasih nilai AB saja, itu nggak, menurut saya itu nggak alasan gitu. Ya, yang kita cari kan bukan nilai, tapi ilmu yang kita cari. Ya. Nah, kalau dari mahasiswa kita ini ada yang belum membuat itu, ya,
bagian bahwa kuliah ini menentukan konsentrasi ini bagian dari visi yang akan dia capai, ya susah menurut saya. Ya, kalau hidup mengalir kayak air aja, ya air itu ngalirnya ke bawah. Ya ada dengan kayak air. Air itu bisa kali ke atas kalau dipakai pompa air kan. Gitu kira-kira. Jadi bagi yang masih bingung menentukan, saran saya yang pertama istiqoroh gitu ya. Bahwa this is ya match nggak dengan what I want to be in the future gitu ya. Jadi saya pengen apa jangka panjang. Ini nggak sesuai nggak dengan passion saya. Artinya SWOT analisis diri itu penting juga. Jadi ketika Anda SWOT, kira-kira oh saya nih menarik ini. Oh ini saya pengennya tamat 3,5 tahun, 4 tahun. Dengan konsentrasi ini saya rasanya saya cocok dan saya bisa mencapai itu. Oh saya pengen jadi. Gitu. Jadi menentukan konsentrasi itu harusnya bagian dari perencanaan hidup Anda. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Ma. Baik, silakan Mbak. Makasih Pak. Buat Bapak Ibu dosen yang lain, ada yang mau nambahkan? Saya Pak Ma. Siapa Bu? Ya Pak. Pak Ma. Silakan Bu Elvi, silakan. Jadi itu kan tadi pertanyaannya apakah mampu bersaing dengan anak akuntansi? Menurut saya sangat mampu sekali ya, seperti yang dijelaskan Pak Fauzan dan Bu Yulia itu, karena skop dari financial management dengan accounting itu sangat berbeda, benar sekali, karena kalau di posisi pekerjaan untuk akuntansi itu sangat lebih khusus dibandingkan keuangan ini lebih luas dan dia itu lebih kepada, dan benar jabatannya itu kalau di struktur perusahaan harusnya lebih tinggi dibandingkan yang accounting, karena dia itu salah satu financial decision itu yang menentukan itu adalah si manajer finansial. Jadi makanya pertanyaannya apakah mampu bersaing dengan akuntansi, saya kira sangat mampu sekali. Dan benar, sekali lagi tergantung dari Ananda sekalian, kalau memang passion-nya, minatnya di sana, jadi lebih diperdalam lagi, sehingga nanti masa depan Anda akan cerah menurut saya ya, karena memang apapun yang kita ambil, konsentrasi apapun, termasuk di keuangan sendiri, kalau kita benar-benar berusaha dan benar-benar belajar terhadap semua perkuliahan yang diberikan oleh semua dosen, saya rasa Anda semua mampu, capable untuk bersaing di dunia pekerjaan nantinya. Sekian. Baik, Bu Elvi, terima kasih buat tanggapannya. Ini ada terakhir dari Ruth Sinti M. Ini pertanyaan antara mau bertanya. Ada pertanyaan 2 tuh Pak Ma. Iya, Pak. Satu lagi ya Pak. Ruth Sintinya masih, dia mau tapi ragu. Mau tapi ragu. Yang kedua dari Nikennya bertanya, apakah ada salah satu materi dari mata kuliah konsentrasi manajemen keuangan memiliki sistem praktek langsung ke lapangan? Oh, ini saya jawab lagi sebentar Pak ya, saya jawab langsung karena mungkin waktunya tinggal 10 menit lagi ya Maha. Siap hadir Pak. Jadi tadi Pak Fauzan sudah mengatakan bahwa manajemen keuangan ini bahkan kita bisa langsung praktek itu untuk diri kita sendiri. Contoh tadi ya, jual beli saham, di waktu Anda bisa jadi dua orang sekalian, sebagai investor atau sebagai broker. Karena untuk jadi broker itu syaratnya sebenarnya SMA dengan sertifikasi tertentu. Jadi bisa langsung ketika Anda kuliah, Anda bisa bertanya kepada dosennya, ini gimana Pak, kok begini, kok bisa begini, kok berbeda Pak ya dengan apanya. Ada demonya langsung malah. Silahkan kalau mau, bisa menghasilkan uang secara langsung. Yaitu untuk adik Ruth Sinti, kalaulah ragu, jangan. Pastikan hatimu sudah ada di situ. Saya rasa begitu Pak, kalau menurut saya. Jadi kalau ragu jangan dipilih. Tapi kalau Anda sudah tetapkan hati, silahkan. Karena apa yang Anda pilih sekarang itu kemungkinan besar akan jadi sisa waktu umur Anda ya di situ nanti. Gitu. Tapi begitupun untuk yang tadi, ini saya tambahin Pak sekalian nanya. Kita bisa khawatir kalau ilmu kita cuma satu, tapi kalau ilmu kita banyak, tidak hanya manajemen keuangan saja kita pelajari banyak. Jadi apapun konsentrasi yang Anda ambil nanti, ya kalau Anda bisa menguasai banyak hal, ya Anda bisa jadi pemenangnya. Jadi jangan berpikir bahwa manajemen keuangan ini
Kalau Anda pilih, akhirnya bakal ke situ, enggak juga. Perbanyak. Ingat kita punya presiden yang SMA, punya bank yang bankir yang bukan orang keuangan, tapi orang teknik, Gubernur Bank Indonesia. Jadi ya apapun ilmu Anda, kuatkan, perbanyak ilmunya, jangan hanya di manajemen keuangan aja. Kalau Anda pun pilih, kalau Anda pilih manajemen keuangan dan Anda hanya belajar keuangan saja, yang nggak akan jadi siapa-siapa juga. Gitu. Jadi jangan khawatir, saya rasa begitu. Perbanyak ilmu, perbanyak koneksi, perbanyak networking, yang mudah-mudahan bisa. Silakan Pak, kalau ada yang mau nambah, waktu kira-kira lagi. Saya jawab yang Niken aja ya. Kalau Ya, sama Ruth tadi, kalau mata kuliah yang praktek, iya. Saya jujur mata kuliah analisis sekuritas tuh banyak prakteknya dibandingkan teorinya. Ya, jadi kami itu kerjasama dengan Perintah Sekuritas, itu kita dikasih untuk trading saham ya. Saya contohkan. Itu dikasih uang 1 miliar tapi virtual. Nah, jadi dari teori-teori yang sudah dipelajari itu dipraktekkan, bagaimana membuat trading plan, bagaimana money management, itu dipraktekkan. Ya, bagaimana memforecast keberkahan saham, ya, bagaimana membentuk portofolio yang optimal, itu ada prakteknya. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mata kuliahnya itu ngasilin duit bagi mahasiswanya. Bahkan mahasiswa saya itu ada yang beli helm dari hasil cuan saham itu, ada yang bayar SPP dari hasil cuan saham itu, gitu. Ya. Dan bahkan ada yang juga yang langsung karena waktu itu kebetulan di Pekanbaru ini front sekuritas itu banyak dibutuhkan SDM, dan kebetulan waktu sekitar 3 tahun lalu itu mahasiswa bimbingan saya itu ada yang ikut sertifikasi yang disediakan oleh Teach Me, itu langsung rekrut sama mereka. Ya, ada yang di BNI Sekuritas, bahkan sekarang ada yang udah hampir jadi kepala cabang ya di Bangka Belitung untuk perwakilan pasar modal Bursa Efek Indonesia di Bangka Belitung. Itu alumni kita gitu. Ya, terus bagi yang sudah tertarik dengan saham, ya, tapi masih ragu takut, ini karena Anda nggak tahu ilmunya saja. Jadi satu hal yang perlu diketahui bahwa ketika investasi kita itu pasti setiap investasi mengandung risiko. Nah, guna kita mengetahui ilmu supaya kita itu tadi filosofi gas dan rem tadi. Ya, kapan kita gas, kapan kita rem, itu supaya kita karena kita tahu ilmunya gitu ya. Jadi kalau Anda tertarik saham tapi nggak punya basic, saran saya jangan main saham. Nggak tepat main saham. Jangan trading dan investasi saham. Ya, karena trading saham dan investasi saham itu risikonya sangat tinggi sekali, tapi untungnya sangat tinggi sekali juga gitu ya. Jadi saya pernah dalam sehari itu sampai untung 30% pernah juga. Ya. Untung 5%, di mana Anda nyari untung 30%, 10% dalam sehari. Bahkan saya pernah dalam 5 menit saya untungnya 10%. Itu karena itu tadi karena kita menganalisis apa ya. Jadi sebenarnya dalam kondisi kita sebagai mahasiswa itu juga sebenarnya jadi peluang kita juga untuk menambah pundi-pundi keuangan kita. Jadi mencoba mandiri ya. Kalau Anda yang punya dapat beasiswa misalnya gitu, nah, cobalah salah satunya di investasi saham ini. Ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, bagi Anda yang tertarik dengan saham, saham itu high risk, Anda harus tahu ilmunya, harus tahu memanagenya, ya, harus tahu tentang ekonomi makro, harus tahu tentang perkembangan pasar modal dunia, isu-isu dunia, itu dilihat tiap hari di pagi-pagi sebentar sebelum pasar buka, itu harus kita lihat. Dan itu butuh ilmunya. Gitu ya. Jadi ya, kalau bagi yang udah tarik ya berarti Anda udah cocok itu. Gabung dengan konsentrasi keuangan. Jangan gitu dicoba. Iya, silakan dicoba gitu biar menyelami lebih lanjut. Ya. Dan ingat kita juga ada kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk sekolah pasar modal. Jadi kamu itu tidak harus gabung dengan konsentrasi keuangan juga sebenarnya. Sekarang sekolah pasar modal itu dibuka untuk semua pihak yang umum. Ya. Jadi level 1, level 2, nanti level 3-nya itu harus ke Jakarta ya karena dia advance. Ya, tapi untuk level basic sama intermediate-nya itu hampir semua perusahaan sekuritas ada. Jadi silakan yang marketing, yang di pemasaran, yang di marketing, di SDM, di operasional, nggak apa-apa, ikut aja. Ya karena ini untuk semua pihak. Tapi kalau memang Anda mau ingin expertnya, punya sertifikasinya, ya harus masuk keuangan karena kita ada sertifikasinya.
ya. Kerjasamanya sama TeachMe dan lembaga sertifikasi pasar modal Bursa Efek Indonesia. Ya. Saya itu ya, karena waktunya juga udah mau habis. Baik. Saya serahkan ke Pak Ma. Bu Elvi. Bu Elvi, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir di sosialisasi KJFD Financial Management pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir online ya. Jadi ada sedikit quotes sebelum penutup ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapat ijazah. Tapi persoalan bagaimana kita memperluas wawasan kita serta menyerap ilmu kehidupan. Ya, sekian dari kami KJFD Financial Management. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maradi.